Salam saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan dan sejahtera yang Tuhan selalu berikan bagi kita semua. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan saya akan menyanyikan lagu satu pujian penyembahan, Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapa kami yang ada di dalam surga, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini yang menuntun kehidupan kami Tuhan, menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, agar hidup kami dipimpin oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Galatia. Di kitab Galatia 2 ayat 21. Dikatakan di sini, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di sini menceritakan kita hanya dapat menerima kebenaran sebagai hadiah yang bersifat cuma-cuma dari Tuhan. Jadi di sini aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, jangan pernah kita sia-siakan. Semua itu kita peroleh dengan cuma-cuma. Kebenaran Tuhan bersifat cuma-cuma, tetapi ini sangat mahal baginya. Dia harus membayarnya dengan darahnya yang kudus di atas Kalvari. Lalu bagaimana kita merespon semua ini? Apakah kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus atas hidup kita? Tuhan mengasihi kita. Dia menghapus segala dosa kita. Dia menghapus segala kesalahan kita. Tuhan mau kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Lalu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, apakah kita abaikan begitu saja? Kita harus merespon bagaimana pengorbanan yang Dia berikan dengan cuma-cuma. Tanpa Dia meminta dari kalian, yang Dia minta hanyalah hati kita untuk mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, di sini saya akan membagikan bagaimana sikap hidup kita setelah kita menerima pengorbanan Tuhan Yesus, dan apa manfaat yang kita peroleh. Bagaimana Roh Kudus ada bekerja di dalam kehidupan kita, dan saya di sini akan membagikan, yaitu yang pertama, sikap apa saja yang kita dapati setelah kita mendapatkan kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita, agar pengorbanan Tuhan tidak sia-sia di atas kayu salib. Dia mau menginginkan anak-anaknya sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan firman. Saya akan bacakan yang pertama, tenang dan sabar. Jadi Tuhan menjanjikan
Kalau engkau sudah ada di dalam kehidupan Tuhan dan Tuhan sudah tebus engkau di atas kayu salib, itu berarti pengorbanan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan mau engkau diubah dengan luar biasa. Dan apa sikap kita yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah tenang dan sabar. Saya akan buka di Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, ini janji Tuhan. Setelah Tuhan berkorban di atas kayu salib, lalu dengan cuma-cuma Dia berikan pada kita apa yang Tuhan mau untuk diri kita, yaitu ada perubahan. Ada janji Tuhan di situ. Tuhan katakan tenang dan sabar yang pertama. Yaitu di firman Tuhan katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan katakan kita harus bersabar, harus kuat untuk mengalahkan dunia. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti di sepanjang hidup kita di dunia. Itulah janji Tuhan di kitab firman Yohanes 16 ayat 33. Jadi Tuhan mau kita tenang dan sabar, karena Tuhan menjanjikan hal yang luar biasa, kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita. Yang kedua adalah motivasi yang benar. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi motivasi yang benar yaitu bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kita uang segala-galanya bagi kita, tetapi Tuhan mau prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara. Jadi motivasi yang benar, jangan mengutamakan uang, menjadi hamba uang. Tuhan tidak mau inginkan itu. Tapi Tuhan katakan jangan pernah engkau khawatir, segala kebutuhanmu akan aku cukupkan. Situ yang kedua adalah motivasi yang benar. Karena orang yang memilih motivasi yang salah tidak akan tentram, karena hidupnya mereka tanpa sadar telah diperbudak dengan uang. Jadi kalau mereka melakukan motivasi yang salah dan mengutamakan uang dan Tuhan di atas segala-galanya, mereka akan mengalami kehancuran. Jadi firman Tuhan tadi di kitab Ibrani 13 ayat 5 tegaskan Tuhan tidak ingin kita diperbudak oleh uang. Ya, saudara-saudara, jadi yang kedua adalah motivasi yang benar. Dan yang ketiga, murah hati. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, tadi yang kedua adalah bagaimana Tuhan tidak melarang kita mencari uang, tidak. Tetapi jangan menjadi hamba uang. Nah, tadi ini sekarang yang poin ketiga adalah murah hati. Jadi apa yang Tuhan berikan pada kita, berkat-berkat yang kita berikan, Tuhan mau kita belajar bermurah hati, membagi berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita. Jadi firman Tuhan mengajari kita tentang prinsip terlebih berkat dan memberi daripada menerima. Apa yang kamu beri, engkau akan terima. Apa yang kamu tabur baik, engkau akan terimanya dengan baik. Tapi kalau engkau menaburnya salah, engkau akan terima dengan salah. Ingat saudara-saudara, apa yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara itu ada berkat, ada bagian yang Tuhan punya, yaitu membagikan, membantu penopang pelayanan hamba-hamba Tuhan, memberkati mereka yang membutuhkan pertolongan. Nah, ini yang poin ketiga, bagaimana sikap kita kalau Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib, dan apa yang Tuhan mau untuk hidup kita, dan jaminan apa yang Tuhan berikan. Yang tadi yang pertama, tenang dan sabar. Dua, motivasi yang benar, ya hidup di dalam kebenaran Tuhan dalam mengelola kekayaan yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara. Dan yang ketiga, murah hati. Dan yang keempat adalah mengucap syukur. Kita baca di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi setelah saudara-saudara diberkati, baik kesehatan, harta,
Belajar mengucap syukur. Saudara-saudara, apa yang saudara terima di dunia ini tidak datang begitu saja, tapi semua itu adalah pemberian Tuhan. Berkat yang Tuhan kasih, mau sedikit mau banyak. Belajar mengucap syukur, tanda kasih kita pada Tuhan. Hati yang mengucap syukur adalah hati yang menyadari pekerjaan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ketika Tuhan melihat hati kita mengucap syukur di dalam aktivitas kita setiap hari, Tuhan sangat senang. Jadi Tuhan senang pada orang-orang yang belajar rendah hati. Tuhan senang pada anak-anak yang selalu mengucap syukur seberapapun yang Tuhan berikan. Jadilah anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Jadilah kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Belajar bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Bapa Surgawi. Nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita bisa bernafas di pagi hari, untuk kita bisa melakukan aktivitas, itu hal yang luar biasa. Demikian yang kelima. Dan yang keenam adalah belajar rendah hati. Kita baca di Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dari poin 1 sampai 5 yang terakhir adalah rendah hati. Ganjaran kerendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, ini 3 semuanya. Bila semua saudara-saudara merespon semua apa yang Tuhan korbankan di atas kayu salib, dan saudara-saudara menerima, melakukan semua pengorbanan Tuhan tidak sia-sia, kerendahan hati, ganjaran kerendahan hati, kekayaan, kesehatan, kehormatan, semuanya. Kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh sombong. Apapun yang kita terima, apa yang Tuhan beri, itu semua karena kasih Tuhan terhadap kita. Karena kerendahan hati akan meninggikan Tuhan dan mengundang Tuhan untuk campur tangan ke dalam hidup kita. Karena kerendahan hati artinya kita bergantung hanya pada Tuhan. Orang yang rendah hati hanya bergantung kepada Tuhan, tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang rendah hati adalah orang yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan, dan semua ganjarannya adalah apa yang dia lakukan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang layak dia akan terima. Ini 6 poin yang saya bisa berikan bagi saudara-saudara. Kalau saudara-saudara sudah menerima pengorbanan Tuhan dengan cuma-cuma Tuhan berikan pada saudara, dan saudara menangkapnya, saya yakin 6 poin ini saudara-saudara akan merasakan jaminan Tuhan, janji Tuhan, dan apa yang Tuhan harus yang saudara-saudara lakukan untuk mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Bangunlah manusia roh kita dengan terus memberi diri untuk merenungkan firman Tuhan, dan ajari dan memohon kepada Roh Kudus untuk kita mau diubah oleh firman Tuhan. Untuk itu kita sanggup memancarkan Kristus melalui sikap kita. Jadi itu 6 poin yang saya berikan. Bangunlah hubungan kita dengan Tuhan, pancarkan kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita. Orang melihat kita bukan siapa kita, tetapi bagaimana kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Demikian 6 poin yang saya bisa bagikan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jangan mengabaikan kasih Tuhan terhadap kita. Di tengah pandemi ini, saya percaya bila saudara-saudara menyikapi, merespon, menghargai kasih Tuhan pada saudara-saudara, saudara-saudara akan melihat kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan saudara-saudara. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap hati anak-anak Tuhan, dan menjadi motivasi dalam kehidupan, dan kami merespon Tuhan untuk menyikapi bagaimana sikap hidup kami di hadapan-Mu yang sesungguhnya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, berkati bangsa Indonesia, lawat bangsa Indonesia Tuhan. Kami terima kasih atas segala yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Inilah seluruh doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe dan berkatin.